Hello para penikmat cerita dimanapun kalian berada. Nggak bosen-bosen Mimin bakal doain kalian semoga selalu sehat dan bahagia ya. Oke, di video kali ini Mimin bakal bawain serial manhwa yang berjudul The Beginning After the End ya. Manhwa ini menceritakan seorang raja yang memiliki kekuatan, kekayaan, prestis yang tak tertandingi di dunia yang diatur oleh keahlian bela diri. Raja itu meninggal tanpa diketahui penyebabnya, akan tetapi dia terlahir kembali ke dunia lain sebagai seorang anak dari dua orang petualang di dunia yang penuh dengan sihir. Biar gak penasaran, langsung aja kita geber ya. Oke. Awal cerita dimulai ketika Raja Grey yang tengah berada di ambang kematiannya. Raja Grey tak bisa mengingat apa yang terjadi padanya. Dia tak tahu apa dia diracun atau dibunuh. Yang dia ingat terakhir kalinya dia berada di kamarnya memandangi kotanya yang terlihat sudah maju dan modern ya. Meskipun dia ingin tahu penyebab kematiannya, Raja Grey sudah tidak bisa apa-apa dan pasrah menerima kenyataan itu. Saat ini dia cuma berharap kemanapun dia pergi tak ada suara bayi yang menyambutnya. Tiba-tiba terdengar ucapan selamat dari seseorang, kemudian samar-samar nampaklah kedua pasangan yang menyambut kedatangannya. Loh kok gini? Ya, Raja Grey sadar bahwa dia terlahir kembali sebagai seorang anak laki-laki. Dan sekarang dia bernama Arthur. Ibunya yang cantik dan menawan itu bernama Alice. Dia seorang yang lembut dan baik hati. Tapi di rumah itu dialah yang memegang kendali keluarga. Dan ini si ayah yang bernama Reynold. Dia orang yang bisa diandalkan dan karismatik. Jika kalian mengacuhkan sifat kekanak-kanakannya ya. Waktu berjalan begitu cepat. Arthur bersyukur terlahir kembali ke keluarga yang penyayang. Meski merasa kesulitan dengan tubuh kecilnya yang tidak bisa apa-apa, bahkan untuk mengontrol fungsi tubuh itu sangat menyulitkan. Digantiin popok sama Mama Ellie sampai merah tuh wajah bocil yang otaknya emang udah tua ya. Soalnya Raja Grey itu membawa ingatannya ke dunianya yang sekarang. Hanya ketabahan mental yang sudah dia asah dan harapan samar-samar bahwa itu hanya mimpi yang masih membuatnya waras. Waktu pun berlalu, kini Alice dan Arthur sedang berjalan-jalan di sebuah pasar. Arthur yang mengamati setiap detail kota itu sadar bahwa kini dia berada di zaman yang cukup kuno gitu. Alice yang melihat Arthur kelelahan pun mengajaknya untuk pulang. Ketika tengah asyik berpikir, tiba-tiba Ray pulang ke rumah. Firasat Arthur cukup buruk dan benar aja. Piu! Arthur kecil dilempar. Alice yang melihat itu terkaget dan khawatir. Ya, begitulah kelakuan ayahnya si Arthur ini ya. Dengan tubuh kecil, Arthur cukup kewalahan dengan apa yang dilakukan ayahnya. Cukup ekstrim permainan itu untuk seorang bocil. Hingga tibalah suatu kejadian di mana lutut si Arthur terbentur dinding. Nangislah si bocil Arthur kan. Dan Mama Alice pun datang menghajar Ray. Benjollah pula kepala si Ray itu dicitaknya. Alice pun menenangkan Arthur dan mengobati lututnya dengan sihir. Arthur yang melihat itu merasa takjub dan mulai merasakan keingintahuannya terhadap dunianya saat ini. Waktu pun berlalu, Arthur teringat masa lalunya di mana dia dulu adalah seorang raja, seorang pemimpin pasukan yang bisa mengalahkan semua perwakilan negara di dunianya. Dia tak pernah sombong atas segala pencapaiannya. Namun hari ini Arthur merasa begitu sombong. Iya, karena dia bisa merangkak. Ini adalah pencapaian yang hebat bagi seorang anak. Orang tua Arthur sangat bahagia melihat putranya. Arthur merangkak dan berhenti di depan cermin. Kedua orang tua itu pun antusias melihat Arthur bercermin. Arthur sebenarnya masih belum terbiasa dengan nama barunya karena panggilan Art serasa terlalu imut baginya. Ya, seorang raja yang imut jadinya ya. Namun melihat dirinya yang sekarang di cermin, nama itu sungguh serasi. Ya, Arthur memang menggemaskan. Bersiaplah para gadis di masa depan. Bersiaplah untuk patah hati, gumam Arthur dengan senyum mesumnya. Au. Kedua orang tua itu pun tertawa melihat tingkah si Arthur. Sebuah kecupan mendarat di pipi Arthur. Ibunya begitu menyayanginya. Ucapan selamat tidur pun keluar begitu lembut. Namun apa yang terjadi? Ternyata Arthur pura-pura tidur. Dia melempar selimut untuk menahan badannya terjatuh.
Arthur pun berburu dengan waktu, menyelinap seperti seorang ninja, dan sampailah di ruangan yang dipenuhi buku-buku. Dia datang ke ruangan itu untuk mengorek informasi tentang dunianya saat ini. The baby boss ini ya. Art saat ini tinggal di sebuah benua yang bernama Dikaten, yang terbagi menjadi 3 kerajaan utama, yaitu Eleanor, kerajaan elf yang berada di kedalaman hutan, Dark, kerajaan bawah tanah yang luas dan merupakan rumah para dwarf, dan Sapin, kerajaan manusia yang populasinya terus berkembang, bahkan sangat cepat. Dunia baru Art sama-sama menganut sistem kerajaan, namun di dunianya saat ini pemerintahan diturunkan, bukan diperoleh seperti di dunia sebelumnya. Satu fakta yang Art dapatkan bahwa dunianya saat ini sangat terbelakang jika dibandingkan dengan dunia sebelumnya. Art mengira itu karena kurangnya teknologi. Semua hal itu disebabkan karena sihir. Art pun menemukan buku yang dia cari, sebuah buku sihir pemula. Arthur mempelajari setiap halaman buku itu. Di dunia lamanya, orang-orang memiliki kekuatan hidup yang disebut ki, yang digunakan untuk memperkuat diri dan senjata dengan pelatihan yang cukup ketat. Sedangkan di dunianya yang sekarang itu disebut mana, berbeda dengan ki yang hanya berasal dari dalam tubuh. Mana berasal dari sekitar kita. Bentar guys, aku garuk-garuk pantat dulu, gatel nih guys. Aduh. Kekuatan mengontrol mana sebagian besar adalah berkat genetik. 1 dibanding 100 anak memilikinya. Anjir, gatel bet dah nih popok bikin iritasi guys. Mana dapat digunakan dalam berbagai cara, namun 2 cara yang umum adalah augmentasi dan sihir. Augmentasi yaitu penggunaan mana untuk memperkuat tubuh dengan mana yang memungkinkan penggunanya untuk memiliki kekuatan pertahanan dan ketangkasan yang luar biasa. Namun kelemahan teknik ini berada pada jarak yang terbatas. Sedangkan untuk penyihir, mereka memancarkan mana keluar di mana penggunanya bisa mengatur sekeliling mereka sesuai keinginan. Namun seorang penyihir harus menambahkan inti mana mereka dengan mana dari luar untuk membuat mantra. Namun ada juga beberapa kasus yang disebut penyimpangan atau lebih khususnya seorang meter, penyihir langka yang mampu melakukan penguatan. Seperti apa yang pernah dilakukan ibunya si Arthur, yaitu Ibu Alice ya. Kebangkitan penyihir akan terjadi pada awal remaja hingga akhir remaja ketika inti mana mereka terwujud. Sedangkan di dunianya yang dulu, untuk membentuk pusat ki, seorang anak dilatih meditasi untuk merasakan fragmen ki yang tersebar di dalam tubuh dan mengumpulkannya di suatu tempat. Tanpa banyak garuk pantat lagi, Arthur pun mencoba dan benar saja Arthur bisa merasakannya. Tapi Mama Alice datang menangkap bocil nakal itu. Tiba-tiba Alice menatap heran Arthur karena mencium sesuatu. Arthur terlalu fokus pada meditasinya hingga gak sadar udah di celana. Ya buset, raja. Ya ini raja bocil kan guys ya, mohon dimaklum gitu. 2 tahun berlalu, terlihat Alice sedang asyik dengan buku diarinya. Dia menuliskan semua kebersamaannya dengan Arthur. Dia selalu belajar untuk menjadi ibu yang baik agar Arthur bisa menghadapi setiap masalahnya di masa depan. Meski terkadang Alice menemukan Ray mengajarkan berpedang pada Art, kini Art sudah mulai berjalan. Setiap hari Alice membawa Art ke jalur pedagang kecil karena Art terlihat menyukainya. Alice melakukannya bukan untuk memanjakannya, melainkan untuk pendidikan. Alice sempat memikirkan arah masa depan Art. Mungkin darah petualang ayahnya akan turun padanya, namun sebenarnya Alice ingin mengarahkan Art ke tempat kerja. Ya, begitulah kira-kira yang Alice tulis dalam buku hariannya. Waktu pun berlalu. Terlihat Art lagi nongki di jendela, ngintip ayahnya yang sedang latihan. Ray melepaskan kedua sarung tangannya dan bersiap. Sebenarnya Ray sudah belajar hal-hal baru beberapa tahun ini. Ray pada dasarnya adalah seorang augmenter, namun kini dia merapal mantra yang cukup panjang hingga membuat Art penasaran apa yang akan dilakukan ayahnya itu. Dan wush, bebatuan di sekitar Ray bergetar dan terangkat ke udara. Hal itu membuat Art terkejut. Ray terus berkonsentrasi lalu bersiap menembakkan bebatuan itu dan pup,
Bebatuan itu hanya bergeser 1 meter saja dan jatuh di hadapan Ray. Sedangkan Art yang penasaran sedari tadi merasa kecewa melihat itu. Dikira bakal terjadi hal yang keren, malah gagal. Ray yang menyadari anaknya memperhatikan latihannya itu langsung bergaya dan berkata, "Ayahmu keren kan?" Art tidak bisa menanggapi sifat Ray jika sudah seperti itu. "Kau butuh 3 menit untuk menerbangkan itu, padahal cukup beberapa detik saja jika menggunakan kekuatan fisik," gumam Art dalam hatinya. Ya gimana lagi, kan ayahnya itu cukup kocak ya. Tak lama Alice datang mengelus kepala Art dan ikut melihat apa yang dilakukan Ray. Alice hanya menggerutu melihat Ray yang membuat berantakan taman. Kini Ray melanjutkan latihannya disaksikan anak dan istrinya. Di sisi lain, Art sudah merasa tak sabar menunggu mananya bangkit dan penasaran akan seperti apa kekuatan yang bakal dia miliki. Art kini berpaling dan ingin menuju ruang buku. Namun tiba-tiba dia termenung melihat ketinggian kursi yang dia naiki. Itu terasa seperti bukit tinggi yang terjal bagi tubuhnya yang bocil. Art pun turun dengan perlahan sambil menutup sebelah matanya untuk meredam rasa takutnya. Alice yang melihat itu mengira bahwa Art ngantuk dan harus tidur. Alice pun menggendong Art dan hendak menidurkannya. Namun Art malah meminta baca buku. Yang jelas Alice tolak karena sekarang waktunya Art bobo siang. Arthur pun mengeluarkan jurus rayuan imutnya yang membuat Alice tak tahan dan menyerah. Alice mengizinkan Art membaca buku sebentar meski dia sebenarnya menyesal karena gak bisa tegas. Alice pun mengawasi Art yang asik dengan bukunya. Namun tiba-tiba suara pohon roboh terdengar dari luar. Alice yang mencurigai itu perbuatan Ray langsung pergi memeriksanya. Art yang menyadari kesempatan itu tak menyia-nyiakannya dan langsung bermeditasi untuk membentuk inti mananya. Art sudah mengumpulkan serpihan mana di tubuhnya selama 2 tahun ini. Karena dia sudah menyadari bahwa inti mana yang terbentuk secara alami akan butuh waktu yang lama. Art berkonsentrasi penuh hingga serpihan terakhir bisa dia satukan di ulu hatinya dan tiba-tiba jedung, ledakan besar menghancurkan sebagian rumah. Alice yang berada di dekat sana terkena hembusan ledakan itu, namun beruntungnya Ray yang berada di dekatnya bisa bergerak cepat dan melindungi Alice. Ray yang merupakan seorang augmenter bisa menahan efek ledakan itu dan juga melindungi Alice. Namun Alice yang mengingat bahwa Art ada di dalam langsung panik. Mendengar itu Ray pun terkejut, namun dengan cepat mereka menuju ke ruang buku di mana Art berada. Ray membuka pintu ruangan buku yang sudah roboh dan tertimpa puing-puing. Ketika jalan itu terbuka, muka Ray yang tadi panik kini menjadi tak percaya dan langsung tertawa seakan-akan mendapatkan kejutan yang baru saja turun dari langit. Alice yang melihat Ray seperti itu bertanya keadaan yang terjadi dan menerobos sisa kepulan debu yang masih ada. Mereka berdua terkejut tak percaya karena Art yang belum genap 3 tahun sudah memiliki inti mana dan kini melayang dilingkupi aura kekuatannya. Art kini turun dan memasang wajah sok kerennya di depan Ray dan Alice. Art merasakan perubahan luar biasa pada tubuhnya, namun ketika Art membuka matanya, dia baru sadar kalau rumahnya hancur. Dengan watadosnya dia mengira, apa ada serangan? Siapa yang berani menyerang rumah raja? Art merasa dirinya bahwa masih seorang raja, terbawa suasana kali ya. Waktu pun berlalu, kini rumah Art sudah diperbaiki. Art juga sudah belajar baca tulis dari Alice. Selain itu, Art juga sudah belajar manipulasi mana tingkat dasar dan augmentasi. Dengan tubuh kecilnya, Art hanya bisa melakukan latihan tubuh dasar. Meski pada ulang tahun ketiganya, dia mendapatkan hadiah pedang kayu dari ayahnya, dia belum bisa melakukan sparring. Kini tiba di mana waktunya latihan camp bersama Ray, yang padahal Art lagi asik dengan bukunya. Mereka pun pergi ke halaman dan bersiap. Ray memberikan pengarahan yang sebenarnya cukup sulit dimengerti anak usia 4 tahun. Jadi di sini Art sekarang udah usia 4 tahun ya guys. Bisa dibilang gak cocok gitu si Ray jadi guru ya pokoknya. Mereka lanjut pada praktek. Art begitu serius dengan pedangnya karena ingin kembali latihan di kamarnya. Namun lagi-lagi Ray gak mau ngalah sampai Art bisa melakukannya. Art pun berkonsentrasi dan bisa mengalirkan energi pada pedangnya. Cetar, serangan Art bisa mematahkan ranting yang dipegang Ray.
Hal itu membuat Ray cukup kaget, namun Art langsung minta izin buat lanjut latihan di kamarnya. Dan Ray nggak bisa ngelarangnya. Art kini bermeditasi di kamarnya. Di dunianya yang sekarang, kekuatan ditentukan oleh inti mana yang dimiliki. Inti mana dimulai dari warna hitam karena darah dan kotoran lainnya yang bercampur dengan partikel pembentuk inti mana itu sendiri. Inti mana akan lebih murni setelah disaring dari waktu ke waktu, di mana urutan warnanya akan berubah dari hitam ke merah, oranye, kuning, silver, dan putih. Dari setiap urutan warna itu terbagi dalam 3 nuansa, gelap, solid, dan terang. Inti mana terang merupakan yang terkuat. Dan tiba-tiba suara teriakan Alice yang menyuruh Art makan malam mengacaukan semua konsentrasi Art. Jadi bocil mah nurut aja ya Art, kan sekarang mah bukan raja gitu. Art yang masih kesal terus mengetuk-ketuk piring makannya dengan sendok. Ray yang sudah nggak tahan pun angkat bicara dan mengusulkan untuk mencarikan Art seorang guru.